syab'an nadhartu ila Abi Jahl yajulu fin nas. Qultu ala inna hadha sahibukum alladhi sa'altumani. Kemudian tidak lama kemudian aku melihat keberadaan Abu Jahal. Dia berjalan ya di tengah-tengah manusia. Dia tampak berjalan di tengah-tengah manusia. Kemudian aku mengatakan, ala inna hadha sahibukum. Ya. Wahai pemuda, inilah orang yang sedang kalian cari-cari. Alladhi sa'altumani, yang kalian telah bertanya kepadaku tentang dirinya. Fabtadarahu bisayfihima fadarabahu hatta qatalah. Maka kemudian mereka berdua pun ya bersegera dengan membawa pedang keduanya, lalu mereka pun ya darabahu, memukulkan pedangnya kepada Abu Jahal hatta qatalah, sampai kemudian Abu Jahal terbunuh. Tapi sesungguhnya Abu Jahal tidak terbunuh, ya, belum mati ketika itu. Sebutkan dalam riwayat yang lain bahwa ketika itu salah seorang di antara pemuda ini menyerang bagian bawah tubuhnya Abu Jahal, sehingga kemudian kakinya terputus. Adapun yang satunya lagi menyerang bagian atas tubuhnya Abu Jahal, sehingga bagian atasnya terluka. Maka terkaparlah Abu Jahal, tapi ketika itu belum mati. Nanti ada sahabat yang benar-benar mengeksekusi Abu Jahal. Hanya saja dia terluka parah, artinya tanpa dieksekusi oleh sahabat yang ketiga, dia pasti akan mati. Lukanya demikian parah. Ya. Dan disebutkan juga dalam riwayat yang lain bahwa apa yang mereka lakukan terhadap Abu Jahal ini bukannya tanpa risiko. Sebutkan dalam riwayat yang lain bahwa ketika itu Abu Jahal ya dijaga oleh salah seorang putranya yang bernama Ikrimah. Ikrimah bin Abi Jahal, yang nanti dia masuk Islam ya. Ba'da Fatu Makkah dia masuk Islam. Tapi ketika itu dia masih berada dalam kekufuran. Dia berusaha untuk menjaga bapaknya. Kemudian salah seorang di antara pemuda ini, ya, yakni Mu'ad bin Amr ibn al-Jamuh, itu ditebas tangannya, ya, sampai lepas tangannya. Sampai ketika itu hanya tertinggal sedikit saja. Ketika tertebas, ya, perang zaman dahulu luar biasa. Ya. Tertebas tangannya, kemudian hanya sedikit saja bagian yang masih tersisa menempel. Lalu kemudian dia potong tangannya tadi. Sehingga dia dikenal ya setelah itu hanya memiliki satu tangan saja. Ya, Mu'ad bin Amr ibn al-Jamuh. Tapi mereka berdua berhasil untuk menjatuhkan Abu Jahal ketika itu sampai Abu Jahal terkapar. Tsumman sarafa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarah. Kemudian mereka pun mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengkhabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang terjadi. Faqala ayyukuma qatalah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada dua pemuda tersebut, siapa di antara kalian berdua yang telah membunuhnya? Qala kullu wahidin minhuma ana. Maka setiap di antara mereka mengatakan, ana qataltuh. Akulah yang telah membunuhnya. Dua-duanya mengklaim mereka telah membunuh ya Abu Jahal. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal masahtuma sayfaikuma. Apakah kalian berdua sudah membersihkan kedua pedang kalian? Ya, apakah kalian sudah mengusap kedua pedang kalian? Kalian bersihkan pedang kalian? Qala la. Maka kemudian kedua pemuda ini mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak wahai Rasulullah, pedang kami masih bersimbah darah. Fa nadhara fi sayfain faqala kilakuma qatalah. Maka kemudian Rasulullah SAW melihat kepada kedua pedang pemuda tadi, lalu mengatakan, kalian berdua telah membunuhnya. Kalian berdua telah membunuhnya. Ya. Kemudian Nabi SAW ya, wasalabuhu li Mu'ad ibn Amr al-Jamuh. Kemudian harta rampasan perang, ya. Jadi salab itu adalah properti yang menempel di tubuh seorang prajurit. Ketika dia berperang, dia punya entah itu baju besi atau dia punya sepatu atau punya apa, ya, maka ini diberikan kepada orang yang berhasil membunuhnya. Nah, sekarang ada dua orang yang membunuh Abu Jahal. Kemudian salabnya yang diberikan kepada Mu'ad bin Amr ibn al-Jamuh. Kenapa? Karena Muawid bin Afra, salah seorang atau
pemuda yang lain. Jadi ada dua. Yang pertama namanya Muawid bin Afra. Yang kedua namanya Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Ya, Muawid bin Afra ini kembali berperang, kemudian dia bertarung, kemudian mendapatkan syahid di pedang Badar. Jadi setelah membunuh Abu Jahal, dia turun lagi ke medan pertempuran, lalu dia meninggal dunia. Ya, gugur di medan pertempuran. Dan ingat ini ya, Mu'ad bin Afra, putranya Afra. Ini putranya Afra yang kedua, yang meninggal di medan pertempuran. Ya, Mu'ad bin Afra. Ya, ini putranya Afra yang kedua. Ya, bukan Mu'ad ya. Dalam hadis disebutkan Mu'ad. Tapi yang benar, wallahu ta'ala alam Muawid. Karena Mu'ad bin Afra ini ikut berperang juga dalam perang Badar. Tapi beliau masih hidup sampai di masa Ali bin Abi Thalib. Ya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kapan Mu'ad bin Afra ini meninggal dunia? Sebagian mengatakan bahwa Mu'ad ini meninggal ketika perang Jamal. Dia berada di pasukannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagiannya mengatakan bahwa beliau meninggal dunia dalam peperangan yang lain. Ya. Tapi yang berhasil membunuh Abu Jahal itu adalah Muawid ibn Afra. Muawid ibn Afra. Maka kemudian diberikanlah kepada ya Mu'ad ibn Amr ibn Jamuh ya salab dari Abu Jahal. Nah, ketika kita tadi mengatakan bahwa sesungguhnya Abu Jahal belum mati, ya apa yang dilakukan oleh pemuda tadi hanya memberikan luka yang demikian berat, luka yang demikian parah kepada Abu Jahal. Tapi katakan oleh para ulama, walaupun dia dalam keadaan seperti itu tidak akan bertahan hidup. Ya, lukanya demikian parah, ya, kakinya sampai terpotong, kemudian bagian atasnya pun terluka parah, maka tidak ada kesempatan bagi Abu Jahal untuk hidup. Tapi ternyata dia masih hidup ketika itu. Ya. Maka ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin ada yang mengkabarkan kepada beliau tentang keadaan Abu Jahal, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, man yanduru masona Abu Jahal. Siapa yang melihat apa yang terjadi pada Abu Jahal? Apakah sebenarnya dia sudah mati atau belum? Fantalaqa ibnu Mas'udin fawajaduhu qad darabahu ibnu Afra hatta barad. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud bin Mas'ud ini adalah seorang sahabat, ya, beliau bukan Quraisy, ya, beliau dari Bani Huzail al-Hudhali, ya, dan bukan dari keluarga yang ternama, ya. Beliau ini hanya seorang penggembala kambing. Dan fisiknya itu sangatlah lemah. Ya, sangat kecil beliau. Sampai pernah betis beliau itu ditertawakan oleh para sahabat yang lainnya. Kemudian dibela oleh Nabi SAW bahwa betisnya Abdullah bin Mas'ud ini apabila di akhirat nanti lebih berat daripada gunung Uhud. Karena amalan beliau yang demikian mulia, amalan beliau yang demikian banyak, maka betisnya yang ringan tadi kalau ditimbang dengan gunung Uhud maka lebih berat betis beliau. Maka sosok beliau yang kecil ini coba mencari mana Abu Jahal. Kemudian beliau mendapati ya Abu Jahal ketika itu sudah terkapar. Ya. Qala, kemudian dia mengatakan, "A'anta Abu Jahal?" Ya. Apakah engkau adalah Abu Jahal? Maka kemudian Abu Jahal mengatakan, "Iya." Fa akhadha bi liyatihi fa qala hal fawqa rajulin qataltumuhu aw rajulin qatalahu qaumuh. Maka kemudian ditarik jenggotnya Abu Jahal oleh Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abu Jahal masih menunjukkan kesombongannya. Kata dia, "Bukanlah aib bagiku terbunuh oleh kalian atau terbunuh oleh golonganku sendiri." Artinya, ya, tidak jadi masalah bagiku. Apakah yang membunuhku itu adalah orang dari Quraisy yang masih memiliki hubungan denganku atau yang selainnya? Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan dia sempat melecehkan Abdullah bin Mas'ud. Ya, kenapa engkau bisa di sini wahai pengembala kambing, katanya. Ya, orang ini begitu sombong. Bahkan sampai menjelang kematiannya masih melecehkan Abdullah bin Mas'ud. Kenapa engkau bisa sampai di sini wahai pengembala kambing? Ya, karena Abdullah bin Mas'ud pengembala kambing. Ya, ada kisahnya ketika Rasulullah SAW bersama Abu Bakar singgah ke tempat gembalaannya Abdullah bin Mas'ud. Ketika itu Abdullah bin Mas'ud masih sangat muda, pekerjakan saja, nggak layak untuk memberikan susu. Maka kemudian Rasulullah SAW meminta agar Abdullah bin Mas'ud mendatangkan seekor domba yang masih perawan. Perawan otomatis nggak ada susunya. Lalu diperas oleh Rasulullah SAW, keluarlah
susu dari domba tersebut